Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang di hari Kamis. di hari Kamis tanggal 12. Ini bisa dikatakan bisa 80% apa dari Project Independent Report yang terdiri dari Prodi PBI, PIN dan Informatika. Yang mana ini hari ini kita akan melihat keluaran dari Project Independent ini berupa maskot yang sudah ada, nanti dijelaskan oleh tentunya yang berkompeten ya. Sudah kita akuisisi beberapa bagian dari penjelasan untuk pengetahuannya, basis skimnya itu karena edukasi bahasa Inggris oleh saudara Brian. Untuk penerapan gamenya saudara Arnold yang sudah kita lihat progresnya, walaupun nanti bisa disampaikan juga untuk tanggal 12 Desember 2024 ini berapa persen untuk bisa dikatakan hasil. Tapi kalau untuk maskot boleh dikatakan ini 100%, walaupun belum ada coloring ya, itu 100% sudah nampak ya untuk dari sisi maskot game yang terdiri dari 3 developer prodi yang untuk membangunnya ini. Oke, silakan mungkin tetap dikenalkan dulu ya, saudara Brian. Silakan. Brian dulu. Ya, saya katakan. Pakai itu Brian, kalau saudaranya kecil. Nggak apa. Cek, oke. Oke. Halo, nama saya Brian Octavianus dari jurusan PBI. PBI. Agak jauh aja nggak apa. Gini aja, gini. Oke. Halo semuanya, saya Maudia Stadia dari program studi teknik industri. Halo semuanya, saya Arnoldus Julio Pratama dari program studi informatika. Oke, jadi yang untuk hari ini karena yang video penutup tahun ini malah justru ya, dan kita ada kado tutup tahunnya juga dari luaran Project Independent ini berupa maskot. Silakan untuk saudari Maudi dari prodi TIN ya, teknik industri seperti itu, untuk bagaimana proses pembuatan ini. Dan ini sebenarnya ada juga penjelasannya nih, boleh dikatakan hasil-hasilnya, tapi ini finalnya seperti itu. Monggo, saudara Maudi. Okay. Agak dikit lagi apa? Untuk proses awal yaitu proses pembuatan konsep dari analisis ciri khas dari setiap prodi masing-masing, Mbak. Sebelum membuat objek karakter ini, dari informatika yaitu saya mencari tahu lebih ke robot, sedangkan teknik industri itu bisa digunakan ciri khasnya yaitu topi proyek. Sedangkan PBI itu pembelajaran, jadi kami mengambilnya Q&A. Dan terus untuk warna, sebenarnya warna maskot ini ada warna biru dan warna kuning. Nah, biru itu terdiri dari informatika dan teknik industri ciri khasnya. Sedangkan PBI atau pendidikan bahasa Inggris ini ciri khasnya warna kuning. Nah, setelah sudah selesai analisis konsepnya, baru saya mengsketsa gambar dari objek atau karakter yang akan saya buat ini. Oke. Nah, setelah sudah gambar sketsa, saya lanjut ke modeling di aplikasi Blender. Modelingnya itu berupa satu tahapan, misalkan objek topi dulu. Saya menggambar objek topi di Blender, lanjut ke badannya, disatuin, lanjut ke bagian kakinya, digabungin dengan sepatu yang saya buat dengan layer yang berbeda. Terus lanjut ke penulisan Q&A-nya di bagian badan, bagian belakang UKMC-nya, sama di bagian jari. Lanjut setelah selesai di desain di Blender, lanjut ke pewarnaan. Pewarnaannya juga bisa di Blender. Jadi ubah color dari setiap objeknya menyesuaikan dengan warna yang sudah di desain awal. Lanjut setelah itu, saya render dari objek Blender ke PNG karena akan dimasukkan ke aplikasi games. Setelah sudah dirender sesuai dengan gerakan, yaitu hadap belakang, hadap depan, kanan, kiri, sesuai dengan gerakan jalan yang dibutuhkan oleh games. Sudah, setelah itu saya lanjut ke pencetakannya, pencetakan maskot. Nah, pencetakan awal maskot ini
Setelah dikirim ke pencetakan, dia gagal karena ukurannya dari blender ke pencetakan itu kecil dan ini kopong, tidak ada isi, jadi ada gagal di bagian topinya, masih kosong, ada bolong. Lanjut direvisi karena dia mau minta untuk ketebalan isinya biar ada volume di bagian dalam maskotnya. Udah direvisi, ternyata ada di bagian salah di bagian mata, mulut, sama sepatunya yang terlalu kecil. Jadi sulit untuk dia berdiri kayak gitu kan. Setelah direvisi lagi, ditebalin, terus diperbesar sepatunya, baru hasil akhirnya yang project yang sempurna itu di box gitu, Pak. Lelah dia mungkin. Oke, semuanya ini sebenarnya ada juga di laporannya. Nanti kalau sudah finalisasi, sudah reporting dan disahkan, mungkin kita bisa masukkan ke lampirannya untuk contoh bagaimana penerapan ataupun juga nanti publikasinya juga ya di deskripsinya nanti. Tapi ini masih berjalan panjang karena syukur-syukur ini bisa jadi bagian kontinuitas dari sisi penelitian ataupun kreativitas dari mahasiswa setara S1 seperti itu ya. Nah, tapi yang di apa? Sebenarnya dalam sisi proses ini tidak ada kata-kata kegagalan ya, tapi ada sebenarnya kalau bahasa kami dari informatika itu dalam sisi prototyping model seperti itu. Jadi ini sebenarnya ada revisi 1, revisi 2, revisi 3 seperti itu. Nah, dalam sisi penerapannya, dalam sisi tin ini kita belum tahu nih apakah model-model software engineering itu juga ini RPL 1 dapat kali itu. Saudara Arnold seperti itu. Harusnya sudah kena waterfall, prototyping, RAD seperti itu, spiral. Nah, apa dari tin sendiri sebenarnya ada nggak apa dari sisi prototype model developer entah apa ya, kalau kami model prototype model software engineering seperti itu. Kalau softwarenya lebih ke penggunaan aplikasi. Nggak modelnya, kita menggunakan model prototype nih, model waterfall nih seperti itu. Belum awam ya. Mungkin ada lagi namanya, mungkin mungkin beda ya maksudnya ya. Jadi langkah-langkah bagaimana kita, ini ada tahapan tadi oleh Saudari Modi tadi, di mana ada analisis ataupun ada desain, walaupun juga ada pakai sketsa, ada implementasi dalam sisi programnya dan dari sisi 3D printingnya. Nah ini karena pada 3D printing untuk saat ini supportnya dalam satu warna seperti itu ya, boleh putih, boleh hitam, boleh hijau seperti itu ya. Jadi makanya sebenarnya, tapi dari sisi tampilan, nah ini kita ada good news nih ya. Jadi ini sudah posisi depan kanan belakang untuk nanti diintegrasikan ke gamenya seperti itu ya. Mantap. Ini bentuk dari apa? Sinergi, prodi, kontribusi dalam rangka untuk kreativitas dan penelitian dalam sisi tema game edukasi seperti itu. Jadi dalam sisi karakternya, dari sisi knowledge-nya, dalam sisi programmingnya, ini dibarengi dengan 3 prodi ini seperti itu dan memiliki kontribusi masing-masing. Dan semuanya pun terintegrasi maksudnya nyambung. Jadi ini tidak hanya ngeprint sudah selesai, tapi ini kan memang betul-betul dari hasil Blender itu pakai 2D, 3D ataupun apa kemarin 3,5 apa? 2,5D. 2,5D. Nah itu justru saya malah nggak ngerti. Taunya dari Saudara Arnold seperti itu 2,5D seperti itu. Kalau kita kenal kan paling apa? Ya 2D, 3D seperti itu ya. Ataupun juga yang basisnya kartun kayak gitu doang gitu ya. Nah, jadi ini sudah diterima oleh Saudara Arnold. Apa itu, Pak? Untuk convert karakter yang, karena Blender tadi 2D, 3D atau apa? 3D harusnya? Iya, 3D. 3D harusnya. Sudah dimasukin ke gamenya, Pak? Sudah. Oke lah. Jadi inilah bukti kinerja mereka seperti itu. Jadi tapi ini ingat, ini memang betul-betul membutuhkan pemikiran dan juga biaya seperti itu ya. Jadi kalau kita ngomongin dulu mengenai sudah jadi seperti ini dalam sisi analisis produksinya itu mengenai cost-nya itu seperti apa? Modi kalau dari sisi perspektif Modi sebagai akademisi ya, apa mahasiswa seperti itu? Kalau untuk biaya cetak keseluruhan dari maskot ini itu habisnya di 790.000 untuk 3 maskot yang sudah tercetak ini. Itu estimasi karena dia menghitung estimasi waktu dari proses pencetakannya gitu. Habisnya 10 jam 44 menit untuk 3 maskot. Ini knowledge-nya apa?
Oh, wow. Ya sayangnya ini apa kalau kemarin saya konfirmasi bahwasanya tidak ada proses apa videonya ya, dokumentasinya kemarin sayangnya. Iya, pada saat nge-printingnya Iya, karena terekam. Balik-balik lagi kalau kita ngomong ini sudah anggaplah harusnya maskot ini karena kita bisa hakikat. Karena dia punya karakter yang sudah dijelaskan tadi. Menggabungkan dari ini sudah bisa dihakikan seperti itu ya. Kenapa? Kalau ini nanti dibuat boneka unyu-unyu tetap. Dari kalangan apa bayi pun ngelihat ini apa dari saya nggak tahu ya kalau memang nanti dikasih warna seperti itu ya. Kayak gitu mungkin bisa karena warna itu akan mempengaruhi karakter apa objek seperti itu ya. Nah, ini balik-balik lagi kalau ini diproduksi dengan apa anggaplah aja 20, 50, 100 seperti itu ya. Tentunya kalau makin dikit kan makin mahal seperti itu ya. Cuma kalau sudah produksi massal UKMJ mau apa bayarin ini sebagai juga apa karya yang memang bisa dijadikan memang layaknya toys seperti itu ya. Kayak gitu. Dan ini kalau sisi memang ada sisi originalitas no ya ada seperti itu. Nah ini makanya saya bilang ini kalau kita ngomong dalam ruang lingkup kalau diproduksi secara 3D printing dengan bahannya apa jadi? Ini dari benang filamen. Nah benang filamen kalau saya ngerti cuma plastik. Tapi bukan fiber ini ya, bukan fiber ya. Tapi kalau kita pernah lihat bahwasanya banyak di YouTube itu recycle dari botol-botol air mineral itu ya apa dijadikan untuk apa bahasanya tintanya lah seperti itu ya kayak gitu material untuk apa cetaknya seperti itu ya benar gitu ya. Nah seperti itu jadi ini saya ulangi lagi bahannya dari filamen seperti itu. Nah tentunya kalau kita balik-balik lagi saya ngomong dari sisi ini bisa karena sifatnya kreativitas ya bisa out of frame maksudnya tidak seriously jadi ini bisa jadi toys maksud saya bisa jadi mainan seperti itu kan kayak gitu tapi ini memang lisensinya dari 3 orang ini ya saya ikutan lah kayak gitu lah ini saya mohon maaf ini seriously ya karena hasil ini meletakkan apa objek-objek dengan ketentuan apa yang sudah dideskripsikan oleh saudari Maudi tadi itu bisa kita dan ini menurut saya karakternya memang kuat memang. Agree? Setuju? Setuju. Ngomong kayak udah setuju loh. Cuma saya nggak tahu ya, saya belum lihat kalau memang itu diimplementasikan di gamenya. Wow, kayak gitu. Bisa dibesarin? Bisa dibesarin. Bisa. Coba dulu. Woi bro, bagus bro. Keren. Asli man. Ini bukan dijadikan gift apa? Ano? Apa Pak? Bukan dijadikan gift ya? Kan Kak Maudi gambar apa? Dari arah kanan dulu yang posisi jalan kaki kanan tangan kiri, kaki kiri tangan kanan gitu Pak. Jadi berapa gambar kemarin Kak Maudi? 16 ya, 16 gambar Pak. Jadi 16 frame itu dijadikan satu, jadilah animasi jalan Pak. Wow. Wah, ini baru wow ya. Tapi saya nggak tahu ya, Anda tuh ngerti nggak ini bahwa saya sesuatu hal yang wow gitu. Terlepas nanti ingat ya, dalam sisi kreativitas penelitian itu nggak harus langsung it's completely apalagi bahasanya kayak ini dalam sisi penerapan yang seperti ini never ending, nggak pernah ada selesainya kayak gitu. Makanya yang di belakang kami ini ya itu apa beberapa apa karya juga dari sisi informatika kebetulan saja di apa ruangan informatika labnya seperti itu ya. Nah bahwasanya dalam kita konsen saja ke intelligent home misalkan
Jadi apapun yang bisa dieksplor di suatu rumah itu, apa yang bisa dianggap kecerdasan yang bisa dibuat, diimplementasikan, sudah itu aja mainannya. Ada ruangan, ada kotak sampah seperti itu, seperti itu. Nah, jadi balik lagi, ini suatu hal memang benar-benar kado ya dari akhir tahun ini dari 3 orang ini seperti itu. Saudara Brian, saudari Modi, dan saudara Arnold seperti itu. Nah, balik lagi untuk kita agak pinggirkan dulu seperti itu. Untuk gamenya berapa persentase keberhasilannya sudah? Sudah 80% Pak. 80%. Ini kalau nggak dimasukkan Google Play Store, waduh. Jadi saya terus terang untuk dokumentasi ini tidak boleh hilang. Kayak gitu, makanya dari sisi dokumentasi kawan-kawan ini di cloud seperti itu, nanti ketika ini sudah finally dalam sisi mereka untuk reportingnya seperti itu, ini akan saya tarik semuanya, dan ini akan jadi percontohan proyek independen yang memang memiliki kontribusi. Dan kalau untuk ceritanya off the record lah ya, dalam sisi kekesalannya ataupun ngenubelnya. Tapi kalau kawan-kawan ini sudah ngerti ya, lihat cara kerjanya seperti itu, wow, 80% pun kalau menurut saya, kalau dari sisi saudara Arnold, dari sisi progres yang sudah saya lihat, 80% itu good enough ya, cukup, I think ya seperti itu. Makanya sangat disayangkan kalau nanti tidak next untuk dalam sisi developer softwarenya ini tidak lanjut ke bagian basis skripsinya seperti itu. Ataupun juga Brian akan menggunakan medianya yang sudah akan di-create oleh saudara Arnold, karena juga ada kontribusinya dalam sisi knowledge-nya seperti itu ya. Karena ada studi kasusnya di kelas SMP ya, dan ada referensinya, dan sudah bagus juga dijelaskan oleh saudara Brian seperti itu. Nah, tinggal nanti bagaimana dalam sisi pengembangan sehingga itu ada keberlangsungan penelitian ini, kreativitas ini, ya memang ada novelty barunya, kebaharuannya seperti itu. Nah, dari sisi software ataupun algoritma seperti itu. Nah, tinggal saudari Modi ini, karena kalau ini tidak dilangsungkan untuk skripsi, menurut saya sangat sayang sekali, karena ternyata apa yang Anda buat itu diinjek ke sini, di-create itu menjadi satu karakter animasi. Menurut saya, dari sisi perspektif saya ya, bukan saya mudah menghargai ataupun, tapi kalau menurut saya bukan juga berarti saya tidak bisa. Kalau saya mungkin membuat hal seperti ini, di-create saja, tapi tidak sehalus yang saya lihat tadi. Saya mainnya pakai keluarganya si Adobe untuk membuat file GIF. Makanya saya ngomong terus GIF terus. Jadi ini apa ini tipe file jadi sudah? Kan animasi itu Pak terdiri dari gambar frame per second-nya itu kan Pak. Ya. Nah, jadi ya itu makanya saya minta tolong Kak Modi untuk buat beberapa gambar. Jadi posisi berjalan dari karakter itu sendiri Pak. Ke kanan 4 gambar Kak. Misalnya ya tangan kiri maju, kaki kiri maju gitu. Oh, jadi taruh gambar ya, baru di render lagi. Betul, Pak. Jadi kan tipe filenya bisa GIF juga, bisa move ya, juga, atau bisa MPEG juga ya. Ya. Wow. Kalau hasil filenya mungkin bisa jadi. Nanti kasih ke saya untuk masuk ke konten juga itu. Oke. Karena ini kemarin juga saya buat tim konten untuk dilihat kawan-kawan mahasiswa juga sebagai inspirasi. Jadi apa yang saudari buat itu masuk ke sini, itu kontribusi Anda juga maksudnya. Jadi saya nggak tahu nih, makanya kalau ini dianalisis sebagai suatu manufaktur dalam sisi temanya itu temanya ini entertain ya, bukan lagi edukasi, tapi temanya sudah entertain untuk menghibur. Jadi karakter ini menjadi menghibur, dan karakter ini akan dibelah kosong dalamnya kan, akan saya masukkan embedded system. Ini harus kali 4. Jadi saya masukkan kali 4 jadi tuh. Jadi itu barang. Keberlangsungan
karakter ini, keberlangsungan kreativitas dan penelitian ini harus wajib. Ini apa yang saya buat kayak gitu. Konsepnya sampai mau bimbingan ya itu. Kalau nggak mau ya apa, dosen di informatika banyak, tema web, tema web service, tema game ya. Ini juga saya permission dengan apa, dosennya Arnold seperti itu ya, karena bukan ranah saya game seperti itu ya, ataupun temanya kita IoT dan AI seperti itu. Dan dengan kata lain bahwasanya kalau ini mandek cuma di laporan proyek independen, karena kita tidak berpikir mengenai keberlangsungan dari sisi yang saya bilang tadi, kreativitas dan penelitian. Ya tapi saya harus mikir ulang ya. Ini aja segini ukurannya, kalau misalkan dia kali 3 ataupun kali 4. Speechless jawabannya. Karena saya lihat apa 3D printing yang kemarin setengah meter. Dia bisa apa membuat, bisa setengah meter. Seperti itu. Tapi kalau di YouTube ya bisa 1 meter malah ya, seperti itu. Nah jadi apa? Jadi kontribusi dari apa saudari Modi dalam sisi proyek independen ini, pembentukan karakter ini dengan analisisnya dan keberlangsungannya itu ke gamenya sudah dilihatkan tadi seperti itu ya. Waduh, it's so, ya itulah apa saya speechless juga ngomongnya itu. Memang menurut saya cerdas, apa menurut saya juga memang ada estetik apa dalam ruang lingkup hasilnya itu ya, dalam sisi visualnya juga dapat kayak gitu ya. Makanya sebang saya takutkan saja kemarin itu dalam sisi originalitas itu harus terbukti kayak gitu. Makanya ini kalau kita lihat dalam sisi labeling, apalagi ini ada Q&A ya, ini menunjukkan memang ada sisi edukasi, apalagi ini basisnya memang apa bahasa Inggris ya, question and answering seperti itu, dan ada labeling apa dari institusi kita juga seperti itu. Nah jadi dan dari sisi topi ataupun penjelasan yang tadi ini sudah menunjukkan, apalagi juga ada warnanya tadi seperti itu ya. Jadi apalagi nih yang 80% kapan bisa dimainkan dulu? Terus kalau menurut saya nggak tahu ya apakah ini apa memang kalau dimainkan itu sudah bisa sekarang. Cuman interaksi ininya apa skornya? Itu yang masih kurang. Belum ini sampai sekarang. Tapi dari sisi dia mobilitasnya itu sudah masuk itu apa animasi tadi? Sudah. Gitu. Orang kan kadang nggak berpikir tuh ya, dalam sisi membuat game, kalau secara originalitas ya, karakternya itu jadi buat kayak gitu, dianggapnya gampang gitu loh. Gitu aku tuh gedeknya gitu kan. Karena apa? Nggak berpikir dari sisi analisisnya, originalitasnya seperti itu ya. Dan saya ulangi lagi, mohon maaf lahir batin untuk kawan-kawan 3 orang ini akan kita hakikan. Seperti itu. Ini kita akan hakikan dan nanti apa? Saya akan koordinasi dengan LPPM, UKMC seperti itu. Ya, dari 4 orang ini. Izin saya juga masuk ya. ini saya izinkan nggak ya? Izinkan. Nah, pertanyaan saya, nggak boleh dosen tuh ikut-ikutan kayak gitu, tanpa ada kontribusi. Nah, sekarang dari sisi pakai mic-nya dulu. Apa modi apa pakai mic? Jadi apa kontribusi saya untuk barang ini? Kalau menurut saudari, jangan lip service ya. Itu memang betul-betul kita ada ininya, buktinya apa? Lebih ke perancangan desain maskot kemarin, Pak. Kan kemarin dia tuh maskot ini, objek ini ada buku sama pensil kan. Oh. Terus Bapak kasih saran kalau masukin game scene ini kan biar mudah bergerak juga, dihilangkan diganti dengan objek KNE itu. Dan jadi intinya bahwasanya kami di sini juga apa ada interaksi juga koreksi seperti itu ya, ataupun juga supervisi seperti itu. Dan ini pun ada lagi mau tambahan. Kalau untuk karakter ini aja, setahu saya memang lebih banyak saya dengan Modi ngomongnya itu, ataupun juga minta izin kawan-kawan ini karena harus menyetujui, setuju atau tidak. Contoh kemarin karena ada buku, karena berpikir PBI, bukunya dihilangin toh, kayak gitu. Dan memang kita minta persetujuan juga dari Brian toh, seperti itu. Nah jadi memang sudah ada label KNE ini juga adanya kontribusi dari pihak PBI, program studi bahasa Inggris ya, kayak gitu.
Oke, jadi kita nanti urus ini untuk dihakikan. Nah, balik-balik lagi, kalau menurut saya, kalau ini tidak kita upload ke Play Store, takutnya nanti hilang. Kayak gitu. Jadi secara jejak digital ada, fisik ada, dan ini saya ulangi lagi, Modi. Tengah-tengahnya akan dibuka ya, ataupun di belakangnya aja dimasukin. Kayaknya ini kalau misalnya di amplas sedikit ini bisa transparan tuh, kayak gitu. Kalau dikasih apa cahaya kayaknya dia karena kosong tuh, kayak gitu. Jadi intinya apa? Keberlangsungan dari karakter ini, apapun itu, ini pun contoh nanti apa yang sudah saya sering ke kawan-kawan juga ngomong dalam sisi mata kuliah sistem cerdas. Jangan berpikir harus membuat hal-hal yang sifatnya itu formal, kayak gitu ya. Bikin yang sifatnya toys pun mainan pun boleh. Nah contoh kayak gini ya. Ini tinggal kita anggap saja boneka yang berbasis IoT. Jadi dia ngewek kita kasih makannya dengan Android mobile. Dia diem. Itu sudah interaksi. Nah kita tinggal pasang embedded sistemnya saja, kayak gitu. Dan ini balik-balik lagi saya ulangi, ini bisa karakter ini bisa diberlangsungkan. Tidak menutup kemungkinan kita akan juga kalau ada biaya ini nanti ataupun dari sisi ada sponsornya, kita akan buat bonekanya, bahannya penjahitnya seperti itu. Kepikiran belum kayak gitu? Karena dari sisi gamenya secara visualnya yang sudah di create ya, terus juga dimasukkan ke ini, kayaknya tetap unyu-unyu tetap. Karakternya nggak hilang. Kayak gitu. Dan lebih hidup ya, lebih hidup. Kayak gitu. Dari sisi mata saya yang mata 4 ini gitu, lebih hidup seperti itu. Jadi inilah ada lagi untuk mau disampaikan dalam sisi prosesnya ini, Modi? Untuk kira-kira kalau nah ini kita lock dulu ya. Dari sisi Modi. Karena kalau ini sudah jelas kayaknya. Kalau apakah Anda ada pemikiran mau apa nih untuk keberlangsungan ini karena semester 7 ya. Semester 7 itu sebenarnya harusnya sudah apply proposal skripsi. Belum. Kalau untuk pengajuan nanti Januari, Februari. Itu masuk di semester 8 atau 7? Semester 8. Oh, masih semester 8 ya? Karena batas untuk studi prodi aku sampai 4 tahun, 4 semester. Tapi saya nggak tahu ya, dengan program MPKM ini diharapkan itu ada percepatan studi. Kayak gitu ya. Sepengetahuan, sepemahaman saya. Ya, syukur bisa nanti diluruskan seperti itu. Nah, balik-balik lagi Saudari Modi. Apa yang menjadi insight Saudari Modi? Kiranya ini kalau mau tetap take it tema manufaktur. Ya ini benar ya saya ngomongnya, tema manufaktur ya? Produksi tuh? Iya, industri. Nah, nggak ada insight sama sekali ini mau apa? Kemarin tadi itu sempat baca, mungkin lebih ke analisis dengan perancangan produksi maskot ini bisa sih Pak. Tapi dengan berbahan resin. Resin itu kayak lem saya tahu. Nah, baru ngambil dari itu aja sih Pak. Tapi tidak tahu itu bisa apa enggak. Soalnya kan ini kan belum produksi kan. Nah, kalau aku ngambil itu berarti harus produksi massal. Jadi harus ada implementasi yang aslinya kayak itu. Nah, dari yang sebelumnya sama yang sesudahnya. Belum tahu. Kalau dari sisi analisis produksi pembanding bahan, bisa juga nggak itu sebagai tema skripsi TIN? Belum sempat baca, belum tahu juga. Iya. Belum nanya ke dosen juga. Ya, perlu saya ulangi lagi ya, Saudari Modi ya. Karakter ini selain diinjek ke game, sudah masuk tadi kita lihat sudah ya. Ini juga tadi saya bilang dalam sisi ranah saya seperti itu. Ini bisa main ke IoT. Kayak gitu. Bisa main ke robotik. Kayak gitu. Bisa main ke artificial neural network. Jadi sangat banyak sekali yang bisa kita injek. Ini sudah saya menginjek sini, tapi kamu menginjek ke sini, memasukkan ke gamenya. Saya memasukkan
dalam ruang lingkup AI-nya seperti itu. Entah itu dalam sisi penerapan robotiknya ataupun juga penerapan dari sisi IoT-nya seperti itu. Jadi kalaupun ini mau dibuat mainan seperti itu, boneka yang berbasis juga embedded system, boneka kan banyak tuh ya, boneka-boneka yang ada embeddednya sebenarnya ya. Dan itu bisa kita terapkan. Saya ulangi lagi karena kalau kita lihat warnanya, pewarnaannya itu punya karakter, originalitasnya nanti kita hakikan seperti itu. Nah, tapi kalau saya patenkan saya nggak tahu itu, kayak gitu saya nggak tahu itu. Tapi kalau dihakikan bisa, seperti itu. Oke, Brian mau ngomong apa nih Brian? Kalau ngelihat apa dari sisi hasil teman ini, apa sudah juga mencerminkan PBI-nya Brian? Ya Pak, kalau untuk robotnya sangat bagus dan juga saya sedikit jelas tentang Q&A-nya Pak. Nah, kalau untuk Q&A itu kalau dalam game itu merupakan fitur yang dimana fitur tersebut pemain bisa diberikan soal-soal dan soal tersebut harus dijawab untuk melanjutkan proses game tersebut. Dan juga untuk mendapatkan poin atau mencapai tujuan skor. Kalau saya ulangi lagi, kalau untuk karakter ini yang sudah dicetak ini sudah mewakili PBI juga nggak? Kalau dari sisi Saudara Brian ketika sudah dicetak kayak ini? Iya Pak, jelas. Apa jelas ya? Ya, karena kan jelas. Memang kalau buku dengan tulisan ini, buku memang kelihatan pendidikan ya. Seperti itu ya, mewakili pendidikan. Tapi di situ pun ada Q&A-nya. Sudah lihat juga visual ininya? Sudah Pak. Sudah. Hari ini baru lihat atau gimana? Kalau untuk visual gerak-geraknya hari ini, kalau untuk gambarnya sudah lihat dari sudah sebelumnya. Ya? Tapi terus terang saya secara pribadi excited. Kayak gitu, sangat apresiasi sekali seperti itu. Seperti itu. Itu yang finalisasinya jadi siapa? Langsung ke Modi atau Arnold? Finalisasi apa animasi? Aku Pak. Langsung Udah gabungin. Ya, karena Arnold ini memang aslinya orang seni ya seperti itu. Jadi orang seni pun bisa masuk informatika. Ini buktinya saudara Arnold dan bisa dilihat jejak digitalnya ya. Seperti. Jadi itu sangat penting sekali, fashion itu harus disesuaikan dengan kreativitasnya. Jadi memang saudara Arnold memang aslinya juga yang saya kenal orang seni seperti itu, dan game juga ada sisi seninya. Jadi cita rasa artnya pun pada game itu sudah nampil dari sisi perspektif saya. Tapi ini bukan lip service ya. Kalau yang jelek jelek, tapi kalau bagus ya saya mau ngomong apa ya, bagus juga seperti itu. Oke, jadi inilah untuk hari ini. Kalau menurut saya kado akhir tahun yang sangat ya mungkin nggak tahu ya saya, tapi feel saya tuh ngelihatnya itu ini dengan apa yang ada secara visualnya tuh cuamik banget. Tapi ingat, dalam sisi akademisi kita membutuhkan karya tulis. Jadi dengan kata lain laporan itu harus kita finalisasi, dan ini pun bagian dari luaran produk yang kita bisa hakikan ya. Ada sertifikat nanti dari Depkumham-nya seperti itu, dan ini pun syukur-syukur akan menjadi bagian keberlangsungan dari penelitian kreativitas mahasiswa di UKMC seperti itu. Dari saudara Arno, bagaimana untuk menjelaskan gamenya mungkin? Oh, ya. Walaupun 80% katanya. Oh, mau dari mananya ini Pak? Subiaktu ya, karena kita sudah lihat juga beberapa hal. Tapi progresnya dari video sebelumnya jadi apa nih? Ya mungkin kalau dari video sebelumnya yaitu tadi aku memasukkan karakter yang sudah digambar Kak Maudi dan dijadikan animasi supaya terlihat berjalan gitu kan. Lalu di sini masih ada masalah terkait dialog untuk pertanyaannya Pak. Interaksi ya? Ya, interaksi dengan orangnya itu. Jadi ada dua sistem dialog yang saya pakai Pak. Nah, saya bandingkanlah dengan yang pertama dengan yang kedua ini. Kalau yang pertama itu kalau bahasa IT-nya nggak bisa dikasih function codingan dari luar Pak. Jadi sistem dialog yang pertama ini nggak bisa untuk nge-trigger nambah skor ketika dia berhasil jawab pertanyaan. Nah, sistem yang kedua ini itu skrip yang kedua maksudnya? Ya, skrip yang kedua itu rumit. Cuman yaitu fungsinya bisa diatur dari codingan skripnya itu Pak, untuk trigger ke skor.
Cuman ya itu sudah dibuat sampai sekarang, tapi ya masih mengalami error juga. Tapi dalam sisi goalnya itu pernah nggak dia nampil nih, misalkan kayak gini ya, ada sesuatu hal yang sifatnya itu bukan error ya, tapi masih fault. Bedakan syntax error, fault, and failure. Nah ini pada RPL. Kalau syntax error memang itu humannya yang salah mengcode, memberikan script. Kalau fault bisa jadi pengguna akhirnya memberikan nilai yang salah, yang tidak diperbolehkan. Ataupun failure sistemnya. Dengan kata lain apa? Ada pengaruh dari audionya, ada pengaruh inputnya, ada pengaruh dari ya kalau kita ngomong output VGA-nya seperti itu. Tapi ini jarang ya seperti itu. Apa yang sudah diakomodir oleh Unity seperti itu ya. Yeah. Nah, jadi dengan kata lain, pernah nggak dia sempat skor itu interaksi satu jawaban dan ting dapat nih satu skor, interaksi satu jawaban ting bukannya satu tapi jadi jumping harusnya 2 dia 3, nah kayak gitu. Belum pernah Pak. Jadi yang interaksi skornya itu pernah dapat skor itu kapan? Enggak, belum ada ini. Belum Pak. Selama proses pembuatan gamenya ini belum, tapi sudah mencoba-coba ya. Inilah bahwasanya dalam sisi penelitian ini, apalagi sifatnya aplikatif ini pun logiknya kita desainnya itu dapat, tapi skripnya belum tentu itu bisa mensupport. Dengan kata lain, dengan bahasanya Arnold tadi, coba dulu function ini, coba dulu function itu, gitu ya, kayak gitu. Tapi ya, syukur harapan kita nanti karena ini bulan Desember dan mungkin libur panjang juga, syukur-syukur nanti ini bisa difinalisasi dulu. Kita coba nanti berempat ataupun kita yang bertiga juga mainkan seperti itu ya. Dan syukur-syukur nanti endingnya bisa bermuara di Play Store seperti itu. Dan harapan kita ini challenge-nya ke saudara Arnold kalau mau dilanjutkan untuk penelitian untuk S1-nya, tentunya basisnya database ataupun dalam sisi online nantinya. Challenge-nya seperti itu. Jadi tetap ada keberlangsungan seperti itu mau dia. Kalau ini sudah jelas juga, kawan ini tinggal pakai aja nanti kan. Dampak dari pembelajaran menggunakan game dalam sisi bahasa Inggris toh. Seperti itu. Itu jadi analisisnya. Nah, harapan saya mau seperti itu. Menganalisisnya. Apa ini kalau ketika diterapkan jadi boneka, kalau diterapkan jadi ini dalam sisi produksi. Tapi saya nggak tahu ya memang dalam lingkup tema manufaktur itu, produksi itu apakah memang sudah masuk ke ranah penelitian di tin seperti itu ya. Ada lagi saudara Arnold? Mungkin itu aja. Itu aja. Oke, itu saja untuk siang hari ini yang berbahagia seperti itu dengan kado akhir tahunnya. Terima kasih untuk saudara Brian, saudari Maudi seperti itu dan Arnold. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Mantap.